Tapina Ersanubari Wina, kelas 6B dari SDIT Permata Kota Mojokerto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda dan Jepang dengan judul Indonesia Bisa. Dengarkan dan perhatikan ya teman-teman. Menurut sejarah, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Meskipun sekarang menjadi perdebatan apakah benar Belanda menjajah selama itu. Pada masa itu, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja. Kerja paksa itu disebut dengan rodi, di mana penggerakan tenaga rakyat digunakan untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Antara lain Sultan Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Cut Nyak Dien, Kapiten Patimura, Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan para pemudanya? Banyak sekali bermunculan gerakan pemuda, salah satunya yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito yang dikenal sebagai Kongres Pemuda. Dalam kongres itu muncul 3 gagasan penting, yaitu bangsa Indonesia memiliki satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Gagasan itu dikenal dengan Sumpah Pemuda yang hingga kini diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Selain itu, ada sosok pahlawan yang sangat memperjuangkan kaum perempuan. Dia adalah Kartini. Melalui bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, beliau mengajak kaum perempuan untuk ikut berjuang melawan penjajah. Pada tahun 1942, datanglah tentara Jepang. Disitulah Belanda akhirnya mundur dan berganti Jepang yang menjajah bangsa Indonesia. Seperti halnya Belanda, Jepang juga menerapkan kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Pada masa itu, banyak sekali pertempuran di daerah-daerah dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Surabaya. Dengan semangat membara Bung Tomo, Rawi-Rawi Rantas, Malang-Malang Putung, memimpin perlawanan 10 November, hingga kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hingga akhirnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kesempatan ini dipergunakan dengan baik untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat pukul 11.30, Insinyur Soekarno dengan ditampingi Muhammad Hatta membaca teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Setelah itu, gemuruh suara merdeka terdengar di seluruh tanah air Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Aku Indonesia, aku cinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.